Hampir setiap hari kita sering mendengar suara anak-anak yang bermain lato-lato, hingga mungkin kita jadi merasa terganggu karena suaranya. Permainan jadul yang kembali viral di masa sekarang ini memang sangat digandrungi oleh anak-anak. Karena permainannya yang cukup sederhana namun membutuhkan keterampilan agar lato-lato bisa berputar dengan baik. Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah dan awal mula permainan ini? Ternyata asalnya bukan dari Indonesia loh. Hai Sourcers, kembali lagi di channel Source by Antara. Channel yang membahas tentang informasi-informasi edukatif dan juga informatif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana awal mula permainan lato-lato bisa hadir dan mengapa permainan ini menjadi banyak disukai oleh masyarakat. Tonton terus video ini sampai habis untuk mendapatkan keseluruhan wawasannya. Lato-lato merupakan permainan ketangkasan, di mana dua buah bola plastik diikat pada tali dan diberikan cincin di tengah tali. Cara memainkan lato-lato adalah dengan membuat kedua bola saling memantul satu sama lain tanpa menyentuhnya. Semakin lama bola akan memantul dengan cepat. Kemudian, pemain diharuskan membuat kedua bola berputar dengan cepat tanpa terjatuh. Itulah yang menjadi keseruan bermain lato-lato. Bunyi dari suara kedua bola tersebut yang memantul ini memang bisa membuat pusing kepala apabila kita terlalu sering mendengarnya. Salah satu manfaat bermain lato-lato adalah melatih ketangkasan dan juga gerak motorik, serta melatih konsentrasi. Memainkan permainan ini bisa menjadi daya tarik anak-anak untuk jauh dari gadget loh, Sources. Lato-lato diketahui sangat populer dari daerah Sulawesi Selatan. Nama lato-lato sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti tabrakan antara dua buah benda. Namun, asal-usul permainan ini sendiri sebenarnya bukan dari Indonesia loh, Sources. Permainan lato-lato awalnya berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an dengan nama Clackers atau Clackers. Seiring berjalannya waktu, permainan ini memiliki beberapa sebutan seperti Clankers, Click-Clack, Bangers, Knocker, Knock-Knock, Hack-Hack, Kato-Kato hingga menjadi lato-lato di Indonesia. Clacker saat itu terbuat dari bahan kaca dan dimainkan oleh anak-anak. Dikarenakan bahannya yang membahayakan, permainan ini sempat dilarang di tahun 1970-an. Saat itu, kasus anak-anak yang mengalami cedera akibat bermain Clankers terus meningkat. Makanya, peredaran mainan Clankers sempat dihentikan. Di tahun 1990-an, Clankers kembali diciptakan dengan bahan plastik yang lebih aman. Meskipun saat itu masih beresiko menyebabkan cedera, hal tersebut masih bisa diminimalisir. Maraknya permainan Clackers di tahun-tahun ini menjadi tersebar ke berbagai negara hingga ke Indonesia. Di negara Mesir sendiri, permainan ini dinamakan Sissis Balls. Diambil dari nama Presiden Mesir yang saat itu menjabat yang bernama Abdel Fattah el-Sisi. Berbicara soal Clackers atau lato-lato, di Argentina terdapat senjata yang memiliki bentuk serupa loh dengan mainan yang satu ini. Senjata ini dinamakan boleadoras atau bolas. Bolas ini merupakan senjata lempar atau throwing weapon yang digunakan untuk berburu mangsa. Di tahun 70-an, para koboi di Argentina yang disebut sebagai gauchos menggunakan bolas untuk menangkap hewan buruan seperti rusa dan unggas. Bolas tersebut terbuat dari tali kulit yang dikepang dengan bola kayu atau karung kulit kecil berisi batu di ujung tali. Bolas memiliki 2-3 bola pemberat di ujung talinya. Namun, ada juga yang sampai terdapat 8 hingga 9 bola. Setiap bolas dibuat dengan berat yang berbeda-beda tergantung bahan dan pemakaiannya. Bolas digunakan untuk menjerat kaki hewan atau membuat mereka pingsan karena mendapat hantaman dari bola yang digunakan. Bentuk Clackers yang mirip dengan bolas inilah yang pada waktu itu menjadi disalahgunakan sehingga mengakibatkan cedera. Selain juga karena bahan-bahan pembuatannya yang memang tidak aman untuk dimainkan. Sebenarnya, semenjak tahun 2000-an dan dari tahun 2017, permainan Clackers atau lato-lato ini sudah digandrungi oleh banyak anak muda dari seluruh negara. Banyak video-video yang beredar di sosial media yang memperlihatkan cara bermain Clackers atau lato-lato. Di tahun 2022 ini, permainan lato-lato memang sedang sering dimainkan oleh anak-anak di Sulawesi Selatan. Sehingga banyak video-video yang tersebar melalui grup-grup WhatsApp ataupun sosmed yang lain tentang cara memainkan lato-lato. Ataupun video tentang anak-anak yang berhasil memecahkan rekor bermain. Salah satu anak yang menjadi sorotan warganet adalah Arnold. Seorang bocah berusia 6 tahun ini mendapatkan julukan Lord Arnold dikarenakan kemampuan bermain lato-latonya yang luar biasa. Pasalnya, permainan lato-lato ini sangat sulit dimainkan oleh orang dewasa loh. Namun, bocah ini begitu lihai memainkannya.
Viralnya Arnold membuat banyak anak-anak di Indonesia menjadi tertarik untuk memainkan permainan ini. Arnold sampai diundang ke stasiun TV loh untuk memperlihatkan bagaimana kelincahannya bermain permainan lato-lato. Lato-lato akhirnya menjadi semakin viral lantaran postingan poster pada Instagram Presiden Jokowi pada hari Ibu tanggal 22 Desember yang memperlihatkan adanya gambar seorang bocah berkaos hitam sedang bermain lato-lato. Sejak saat itu, permainan ini menjadi semakin viral di mana-mana karena banyak yang penasaran ingin bermain lato-lato. Setelah dimainkan, ternyata permainan ini memang bikin cukup nagih ya. Sampai banyak loh yang membuat video rekor bermain lato-lato yang paling lama bertahan. Ya, mungkin karena mereka gak mau kalah dari Lord Arnold kali ya. Nah, Socials, itulah tadi cerita singkat mengenai sejarah permainan lato-lato yang sangat viral dan digandrungi banyak masyarakat sekarang ini. Buat kalian nih yang sekarang lagi senang banget mempermainkan permainan lato-lato ini, yuk sharing bagaimana keseruan kalian bermain lato-lato di kolom komentar. Jangan lupa juga ya, like video ini jika kamu suka, share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Follow juga sosial media kita untuk mendapatkan update-update berita fresh setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.